Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 2 ingin menyampaikan materi presentasi konsep dasar matematika SD dan lab, yaitu tentang bilangan pecahan dan pengoperasian. Sebelum memasuki ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok 2, yaitu yang pertama ada Zalfa Lutfiah, yang kedua ada Eta Erlita, yang ketiga ada Sofia Khairunisa, dan terakhir saya sendiri, Risa Novitasari. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasinya. Nah, yang pertama ada teori Jean Piaget. Jean Piaget adalah salah seorang psikolog terkenal yang banyak mempengaruhi dalam perkembangan dunia pendidikan. Ia yakin bahwa seorang anak bukan merupakan suatu tiruan dari orang dewasa. Itulah sebabnya mengapa Piaget sangat yakin bahwa ada tahap perkembangan kognitif yang berbeda dari anak sampai menjadi dewasa. Nah, dan yang selanjutnya ada tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Powell S. tahun 2001 halaman 24. Dibagi menjadi 4 tahap, antara lain yang pertama ada tahap sensori motor. Nah, pada tahap sensori motor ini, anak mengenal lingkungan dengan kemampuan sensoriknya, yaitu dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, dan perabaan. Nah, anak mengatur alamnya dengan indera dan tindakan-tindakannya. Anak belum mempunyai kesadaran adanya konsepsi yang tetap. Yang kedua, ada tahap persiapan operasional. Operasi adalah suatu proses berpikir logis dan merupakan aktivitas mental, bukan aktivitas sensori motor. Pada tahap ini, anak belum mampu melaksanakan operasi-operasi mental. Unsur yang menonjol dalam tahap ini adalah mulai digunakannya bahasa simbolis yang berupa gambaran dan bahasa ucapan. Dan yang ketiga ada tahap operasi konkret. Tahap operasi konkret dinyatakan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang langsung dialami. Anak masih menerapkan logika berpikir pada barang-barang yang konkret, belum bersifat abstrak maupun hipotesis. Nah, dan yang terakhir ada tahap operasi formal. Tahap operasi formal merupakan tahap akhir dari perkembangan kognitif secara kualitas. Pada tahap ini, anak mampu bernalar tanpa harus berhadapan dengan objek atau peristiwanya secara langsung. Kematangan sistem saraf. Unsur biologis cukup jelas mempunyai pengaruh dalam perkembangan inteligensi seseorang. Kematangan fisik seseorang juga mempunyai pengaruh pada perkembangan inteligensinya. Yang kedua yaitu ada peran latihan dan pengalaman. Latihan berpikir, merumuskan masalah dan memecahkannya, serta mengambil kesimpulan akan membantu seseorang untuk mengembangkan pemikiran atau inteligensinya. Seorang anak yang sudah mulai dapat berpikir deduktif dan abstrak perlu mengembangkan diri dengan pengalaman-pengalaman dalam menggunakan pemikirannya. Piaget membedakan dua macam pengalaman, yaitu pertama ada pengalaman fisis, terdiri dari tindakan atau aksi seseorang terhadap objek yang dihadapi untuk mengabstraksi sifat-sifatnya. Contohnya, pengalaman melihat dan mengamati anjing akan membantu mengabstraksi sifat-sifat anjing, yang pada tahap selanjutnya membantu pemikiran orang itu tentang anjing. Yang kedua, ada pengalaman matematis logis, terdiri dari tindakan terhadap objek untuk mempelajari akibat tindakan-tindakan terhadap objek itu. Contohnya, pengalaman menjumlahkan atau mengurangkan benda akan membantu pemikiran anak akan operasi benda itu. Lalu selanjutnya ada ekuilibrasi atau kesetimbangan. Ekuilibrasi adalah kemampuan untuk mencapai kembali kesetimbangan selama periode ketidaksetimbangan melalui asimilasi dan akomodasi. Ekuilibrasi ini sering juga disebut dengan motivasi dasar seseorang yang memungkinkannya selalu berusaha memperkembangkan pemikiran dan pengetahuannya.
Lalu, pengertian skema yaitu struktur mental seseorang di mana ia secara intelektual beradaptasi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir adalah akomodasi. Akomodasi adalah proses menstrukturkan kembali pengalaman-pengalaman baru dengan jalan mengadakan modifikasi skema yang ada atau bahkan membentuk pengalaman yang benar-benar baru. Terima kasih. Pengertian pecahan. Banyak bilangan yang dipelajari dalam matematika. Ada bilangan bulat dan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh bilangan yang ditulis dalam pecahan adalah 1/2. Angka 1 adalah pembilang, sedangkan angka 3 adalah penyebut. Sebenarnya ada beberapa jenis pecahan, salah satunya pecahan sederhana. Pecahan sederhana adalah pecahan yang pembilang dan menyebutnya berupa bilangan yang sederhana. Artinya bilangan yang hanya dapat dibagi dengan 1 atau bilangan itu sendiri. Misalnya bentuk 1/2, bilangan 1 hanya dapat dibagi dengan angka 1. Adapun bilangan 2 hanya dapat dibagi angka 1 dan 2. Membandingkan pecahan. Bentuk pecahan sederhana bermacam-macam. Setiap bentuk pecahan satu dengan pecahan lain memiliki nilai yang berbeda. Ada yang lebih besar, lebih kecil, maupun sama besar. Untuk mengetahui nilai yang besar, lebih kecil, maupun sama besar, membandingkan kedua bilangan pecahan dapat dilakukan dengan menggunakan garis bilangan atau cara lain. Membandingkan pecahan dengan garis bilangan. Garis bilangan berupa garis panjang yang tiap rusuknya memiliki nilai tertentu. Membandingkan pecahan dengan cara lain. Dua pecahan dapat dibandingkan dengan garis bilangan. Selain itu, pecahan dapat dibandingkan dengan cara lain. Caranya dengan perkalian silang. Penyebut pada pecahan 1 dikalikan dengan pembilang pecahan 2. Adapun penyebut pada pecahan kedua dikalikan dengan pembilang pecahan 1. Contoh, A dikali D, B dikali C, dalam kurung A dikali D sama dengan C dikali D. Memecahkan masalah dengan pecahan sederhana. Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari masalah yang kecil hingga masalah yang besar. Setiap permasalahan hendaknya disesuaikan dengan baik. Perlu kalian ketahui bahwa permasalahan dalam kehidupan kita ada yang dapat diselesaikan dengan perhitungan matematika. Contoh, ibu membeli buah jeruk 3/2 kilo ditaruh di dalam kulkas. Adapun 3/4 kilo disajikan untuk arisan keluarga. Manakah buah jeruk yang lebih banyak berada di kulkas atau yang disajikan arisan keluarga? Penyelesaian. Buah jeruk yang disimpan di kulkas 3/2, buah jeruk yang disajikan untuk arisan keluarga 3/4. Ditanya 3/2 3/4. Jawab 3/2 3/4. 3 kali 4 3 kali 2. 12 lebih besar dari 6. Pecahan 3/2 lebih besar dari 3/4. Jadi, buah jeruk yang ditaruh di kulkas lebih banyak daripada buah jeruk yang disajikan untuk arisan keluarga. Perkenalkan, nama saya Sofia Khairunisa dengan nomor MPM 2050630. Di sini saya akan menjelaskan tentang pecahan senilai. Pecahan-pecahan senilai adalah pecahan yang mempunyai nilai sama meskipun ditulis dalam bentuk pecahan yang berbeda. Pecahan senilai dapat ditentukan dengan cara mengalihkan atau membagi pembagian dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Contohnya, A per B sama dengan A dikali N per B dikali N sama dengan C per D. Atau A per B sama dengan A dibagi N per B dibagi N sama dengan C per D. Contohnya, 1/4 sama dengan 1 dikali 2 per 4 dikali 2 sama dengan 2/8. Atau 12/16 sama dengan 12 dibagi 4 per 16 dibagi 4 sama dengan 3/4. Selanjutnya ada menyederhanakan pecahan.
Suatu pecahan dikatakan sederhana jika pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor persekutuan kecuali satu. Contohnya, A per B sama dengan A dibagi N per B dibagi N sama dengan C per D. Syarat untuk menyederhanakan pecahan, yang pertama, ada pembilang dan penyebut memiliki angka besar dan masih dapat dibagi. Yang kedua, pembilang dan penyebut dapat dibagi dengan angka yang sama. Yang ketiga, pecahan penyederhanaan dapat difaktorkan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan EPB, maksudnya faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebutnya. Selanjutnya, ada penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut sama dilakukan dengan menjumlahkan pembilang-pembilangnya. Maksudnya, karena penyebutnya sama, maka tidak bisa dijumlahkan. Kemudian, tulis hasilnya dalam bentuk yang paling sederhana. Contohnya, 3/7 ditambah 1/7 sama dengan 3 ditambah 1/7 sama dengan 4/7. Selanjutnya, ada penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Aturan penjumlahan yang berbeda penyebutnya. Menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut-penyebut yang ada. Mencari pecahan yang senilai. Tuliskan hasil dengan bentuk yang paling sederhana. Contohnya, tentukan hasil penjumlahan pecahan 2/5 ditambah 1/2. Jawab, KPK dari 5 dan 2 kan 10. Jadi 2/5 ditambah 1/2 sama dengan 2 dikali 2/10 sama dengan 1 dikali 5/10 sama dengan 4 ditambah 5/10 sama dengan 9/10. Pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan dengan penyebutan yang sama dilakukan dengan mengurangkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tidak usah dikurangkan. Kemudian tulis hasilnya dengan bentuk paling sederhana. Contohnya, 5/7 dikurang 2/7 sama dengan 5 dikurang 2/7 sama dengan 3/7. Terima kasih. Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami harap dari materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan kata, dan apabila masih ada yang belum dimengerti, kami persilakan untuk bertanya dalam sesi tanya jawab. Sekian presentasi kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.